Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Terutama pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk memberikan kajian Bapak Ustadz Ali Ahmad, kebetulan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, nanti akan memberikan tausiahnya sampai pada waktu syuruk, dan di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali ada jamaah yang ingin menanyakan atau menambahkan atau ada penyanggahan di akhir sesi nanti, dipersilahkan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Ali Ahmad kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Bapak jamaah Masjid Al-Madinah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan, kita senantiasa memuji Allah atas segala karunia-Nya. Kita senantiasa mengagungkannya karena keridhaan-Nya, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsani ila yaumiddin, yang senantiasa bi ihsan, membuat kebaikan
sampai yaumil akhir nanti. Bapak-bapak, pada kesempatan pagi hari ini pembahasan kita masih di surat Al-Ghasyiyah, melanjutkan pembahasan dua pertemuan sebelumnya. Namun sebelumnya saya bacakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Pada kesempatan di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan di bagian yang terakhir, di bagian ketiga, yaitu di ayat yang ke-17 sampai di akhir surat, yaitu ayat ke-26. Telah disebutkan pertemuan-pertemuan yang lalu, dua pertemuan yang lalu, bahwa surat Al-Ghasyiyah ini adalah surat Makkiyah, senantiasa dibaca ketika hari Jumat dan sholat id, sholat Jumat dan sholat id, karena sangat besarnya kandungan di dalamnya. Dua pertemuan yang lalu kita bahas dari ayat 1 sampai 7, kemudian 8 sampai ayat 16. Dari ayat 1 sampai ayat 7 itu terkait dengan hari kiamat, kemudian kesudahannya, bagaimana mereka mendapatkan siksa neraka. Kemudian di ayat 8 sampai ayat 16 terkait dengan kenikmatan yang ada di surga. Sampai ayat 16 bagaimana mereka merasakan kenikmatan yang ada di surga. Allah ciptakan surga dan neraka. Ya, fariqun jannat wa fariqun sa'ir, di surat As-Su'ara. Ya, ada segolongan yang ahlul jannah dan segolongan lagi ahlun nar. Ya, kemarin juga sudah sebutkan siapakah ahlul jannah. Ya, orang-orang yang masuk dalam surga dan orang-orang yang masuk dalam neraka. Bahkan ada orang-orang yang khusus fi darkil asfalin, di keraknya neraka. Di keraknya neraka ternyata bukan orang-orang kafir, tapi orang-orang munafik.
Di surat apa ya? Al-Maidah kalau nggak salah. Kedarkil asfalin. Mereka adalah orang munafik. Mereka dikumpulkan di dasar api neraka. Di keraknya paling panas. Nah, orang-orang munafik. Ini terkait dengan Allah menciptakan surga dan neraka. Saya teringat mengapa Allah ciptakan surga dan neraka di surat Yasin. Fal yaumal ladzina tudlamuna syai'an, ya. Yauma tujzauna, saya lupa itu. Fal yauma la tudlamun. Di hari di mana Allah tidak zalim. Allah hanya membalas apa yang mereka lakukan. Ya. Ketika manusia beriman dan beramal soleh, ya. Kemarin kita bahas siapakah ahlul nar, ahlul jannah, beriman dan beramal soleh. Ya. Banyak sekali. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ya. Syaratnya beriman dan beramal soleh. Tidak hanya beramal soleh, karena banyak orang-orang beramal soleh mereka tidak akan mendapatkan surga. Orang-orang yang tidak mengimani bahwa Allah sebagai Tuhannya, mereka hanya mendapatkan balasan di dunia. Allah berikan balasan karena Allah Maha Adil. Kata Rasulullah, mereka mendapatkan balasan di dunia. Orang-orang kafir, mereka tidak beriman kepada Allah. Ya, mentuhankan selain Allah. Mereka mendapatkan balasan. Berbeda dengan orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka mendapatkan jannah. Ya. Ya. Saya kaitkan dengan barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah yadkhulul jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dia masuk surga. Saya teringat dengan kisah salah seorang yang masuk surga. Rasulullah tersenyum ketika ada sahabat yang masuk surga tanpa amal, tanpa sholat, tanpa segala macam. Karena apa? Meninggalnya ketika perang, kemudian masuk Islam, bersyahadat, terus kemudian terbunuh. Dia belum sempat sholat. Ya. Tapi Allah berikan kabar gembira bahwa dia ahlul jannah. Ya. Karena keimanan. Yang pertama adalah keimanan. Atau di perumpamaan, kalau alam ini apakah ini di ayat di Al-Quran atau di hadis? Yang amalan orang-orang kafir itu seperti fata morgana, atau seperti pasir di atas batu yang kena hujan hilang, tidak ada bekasnya. Ya, tidak ada bekasnya. Bekasnya adalah di akhirat. Kalau kita amalan kita, orang-orang yang beriman bahwa Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, keyakinan bahwa yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan segalanya adalah Allah. Kemudian kita hanya menyembah kepada Allah dan meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat Asmaul Husna dan sifat-sifat lainnya. Ya, kita meyakini keesaan Allah, punya ini sifat-sifat yang mulia pada diri Allah. Ya. Tidak hanya kita mengetahui keimanan kita tidak hanya sampai hanya di bahwa Allah yang menciptakan. Orang-orang kafir juga dikatakan mereka, siapakah menciptakan langit ini? Allah. La yakun Allah. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Tapi ketika mereka ditanya apa yang kau sembah, mereka langsung berpaling. Ya, mereka menyembah nabinya, yang nabi jadi Tuhannya, jadi sekutunya. Menyembah sapi yang dibuat dari emas, ya, oleh Samiri, atau menyembah patung-patung yang lain, ya, atau menyembah benda-benda keramat atau segala macam, ya. Menjadi ilahnya, menjadi sesuatu yang tempat bersandar. Makanya dalam surat Al-Ikhlas, Allahu Samad, Allah tempat bergantung. Kalau kita bergantungnya pada sesuatu selain Allah, ya, kita sudah mulai melakukan kesyirikan. Kita harus segera bertobat. Apakah kesyirikan bisa dilakukan orang muslim? Bisa. Ya. Bisa dilakukan orang muslim. Kita bergantungnya kepada, mungkin karena mempunyai amalan jimat atau apa. Biasanya saya lihat di depan pintu. Saya pernah di sebuah villa itu, di depan pintu jendela itu ada isim-isim, ya, atau yang ditempel.
Akhirnya ketika itu mungkin kita sholatnya rajin, tapi kita bertawakal, wah Allah ada ini mah aman. Bukan Allah yang memberikan keamanan, bukan bersandarnya kepada Allah, tetapi pada benda itu. Ya. Makanya hilangkan ini bisikan-bisikan setan. Sama halnya ketika saya cerita lagi sebelum masuk pembahasan ini, karena saya teringat dengan bagaimana orang Taif, ya, orang Taif itu punya berhala namanya Al-Latta. Siapakah Al-Latta? Al-Latta adalah orang soleh, orang yang soleh, ya, orang yang sangat baik, orang yang sangat dermawan. Kehidupan Al-Latta ini ketika masih hidup suka membuat roti dari gandum, kemudian dikasih daging, ya, mungkin kayak roti daging atau apa. Kemudian dibagikan kepada orang-orang yang naik haji, haji umroh. Ya. Oh, semua orang tahu kebaikan dari seorang Al-Latta. Ya. Setelah meninggal, dibuatkan patung, ya, serupa dengan Al-Latta. Sebagai tugu peringatan, oh itu orang soleh, ikutin ya. Atau orang-orang yang mungkin sejaman dengan Al-Latta, itu ikutin orang soleh, orang baik. Anaknya mungkin masih bisa mengatakan ikutin tuh orang soleh, buat baik segala macam. Tapi setelah ratusan tahun berubah, yang tadinya menjadi tugu peringatan untuk dicontoh, lama kelamaan orang Saqif, Bani Saqif di Taif itu Al-Latta jadi berhala, jadi sembahan. Yang tadinya menjadi tugu peringatan akhirnya jadi sembahan, akhirnya jadi tempat bergantung, menggantungkan, meminta apa namanya sesuatu dari patung tersebut. Makanya di kisah Nabi Nuh, ya, wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Berhala-berhalanya orang umatnya Nabi Nuh. Ya. 4 orang ini adalah 4 orang yang soleh. Ya, 4 orang soleh yang akhirnya dijadikan patung. Jadikan patung, jadi tugu peringatan biar orang-orang mengikuti kesolehannya. Tapi lama setan mengembuskan. Setan mengembuskan itu sangat halus sekali. Ya. Makanya sampai sekarang ada larangan kita membuat patung, ya, patung. Larangan membuat patung. Pertanyaannya bagaimana dengan mainan anak-anak, ya? Itu nanti debatable. Ada yang bolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan saja, tapi ada beberapa syarat gitu. Bagaimana dengan itu, kan kayak patung, gitu. Makanya saya kaget ketika pertama kali di Depok itu ada patung Salahuddin, ya, di ITC depannya, ya. Saya masih ingat patungnya bagus itu, pakai kuda kalau nggak salah, ya. Gitu. Tapi kesini sininya kayaknya dibongkar. Emang takutnya seperti itu, gitu kan. Orang akan menyandarkan pada bertawakalnya kepada patung tersebut. Itu melukai keimanan kita, ya. Melukai, ya. Sama halnya kita patung taruh di depan segala macam, walaupun mungkin awalnya sebagai hiasan, ya, hiasan di taman, ya. Ada anak kecil pipis biasanya, ya. Atau kita sering lihat tuh. Awalnya nggak apa-apa, tapi lama kelamaan warga segala macam, dia mah kayak itu karena ada itu. Wah, ini setan ini. Halus sekali. Omongan seperti itu. Orang akhirnya karena ini amalan hati, oh iya. Lisan mungkin tidak berucap, tapi hati berdetak, terbesit. Kali mungkin ada itu, jadi nggak kemalingan, gitu kan. Oh, tadi itu jadi nggak kebakaran, tangannya kebakaran. Itu setan berhembus seperti itu, sangat halus sekali. Ya, ini jadi ahlul jannah selain beriman juga beramal soleh. Keimanan ini adalah amalan hati. Iqad, makanya bahasanya akidah, ya, terkait dengan rukun iman. Kalau amal soleh itu terkait dengan rukun Islam. Ada orang Badui datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya Muhammad, manggilnya ya Muhammad. Ya Muhammad, apakah engkau adalah utusan Allah?
Ya, saya utusan Allah. Apakah diwajibkan kepada orang-orang untuk bersyahadat? Ya, ketika bersyahadat. Apakah ditanya lagi, apakah diwajibkan untuk sholat? Ya, sholat. Apakah diwajibkan untuk, ya, sampai terakhir, apakah diwajibkan untuk haji? Ya. Terakhirnya, apakah engkau sebagai utusan? Ya, saya sebagai utusan Rasul. Kemudian orang Badui ini keluar pergi. Apa kata Rasulullah? Kalau dia yakin dengan hal itu, dengan yang ditanyakan yang tadi, dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. Ya. Atau kisah terkait dengan anak kecil bertanya kepada ibunya. Jadi ada seorang anak kecil pengembala kambing di Makkah. Itu kisah lama, cerita lama ketika Rasulullah, ini kisah yang sering diceritakan oleh orang-orang Makkah, ya, termasuk Rasulullah. Tapi ternyata kisah ini adalah dhaif, ya. Hadis ini dhaif. Tapi saya ceritakan lagi. Siapa tahu mungkin bapak-bapak pernah mendengarkan kisah ini, dan kisah ini ternyata dhaif. Kisahnya ada anak kecil bertanya pada ibunya, "Wahai ibu, apakah yang menciptakan langit ini? Siapakah yang menciptakan langit ini?" Allah. Siapakah yang menghamparkan bumi ini? Allah. Siapakah yang menciptakan gunung-gunung itu? Allah. Siapakah yang menciptakan air ini? Siapakah yang menciptakan kita? Allah. Gitu kan. Kemudian anak itu menjatuhkan dirinya dari gunung sampai hancur badannya. Nah, kalau bapak-bapak mendengarkan kisah ini di tafsir Ibnu Katsir ini, itu dhaif. Ya. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya. Oke, itu sudah pengantar pembahasan kita tentang kemarin, tentang bagaimana kenikmatan yang ada di surga dan bagaimana kerasnya azab yang ada di neraka. Kita kembali ke pembahasan kita di ayat yang ke-17. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat? Apa kalian tidak melihat memperhatikan ilal ibil kepada onta-onta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan, wa ilas samaa'i kaifa rufi'at, dan kepada ke langit, kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan, wa ilal jibali kaifa nusifat, dan kepada gunung-gunung bagaimana ditegakkan, dipasakkan, wa ilal ardi kaifa sutihat, kepada bumi bagaimana dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, berilah peringatan wahai Muhammad, ya, pada Rasulullah, innama anta mudzakir, sesungguhnya engkau hanya orang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, bukan dirimu ya Muhammad, alaihim musaitir, berkuasa atas mereka, illa man tawalla wa kafar, tetapi orang-orang tawalla, berpaling, wa kafar, dan kufur, fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, Allah mengazab mereka, mengazabnya adzabal akbar, dengan azab yang besar. Inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kamilah iyabahum, balik, ya. Summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya inna alaina, atas kamilah wajiban hisabahum, menghisab mereka. Ya, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Yaqulu ta'ala amran ibadihi bin nazar fi makhluqat, ya, adilala ala qadrihi wa 'azimatihi, ya. Allah Ta'ala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk binazar fi makhluqatihi, ya, untuk memperhatikan makhluk-makhluknya, ya, adalah sebagai dalil, ya, sebagai hujah terkait dengan kekuasaan dan keagungannya. Saya teringat dengan bagaimana
eh, apa namanya, alam semesta ini ya. Kebetulan saya melihat YouTube ya, YouTube jadi referensi. kadang kadang betul juga sih ya, cuma harus harus pintar menyaring ya, nyaring tuh ya. Ini tentang bintang yang ditangkap oleh bintang terjauh yang ditangkap oleh teleskop Hubble ya, ada teleskop Hubble. Itu bintang apa, Siron apa itu kan, ada bintang dari bintang matahari kita. Dunia ada yang lebih gede lagi, lebih gede lagi, lebih gede lagi. Itu jaraknya 850 apa 860 tahun cahaya. Itu berapa juta kilometer, bagaimana keagungannya. Kita melihat, kalau kita melihat alam ya, yang lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Bagaimana dengan galaksi yang lain? Kemarin beberapa hari yang lalu juga NASA merilis ada galaksi baru ya. Jadi potongan-potongan foto-foto jadiin satu. Itu ada sebuah galaksi kan. Subhanallah. Itu keagungan Allah. Semalam saya nggak sengaja, kemarin sore nggak sengaja baca hadis terkait dengan Isra sama Mi'raj. Bagaimana Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Baitul Maqmur ya. Baitul Maqmur ke Sidratul Muntaha. Itu kan langit satu, langit dua. Saya sampai bertanya-tanya, batas langit satu itu yang mana ya? Sampai berpikir seperti itu. Langit dua itu yang mana? Apakah galaksi Bima Sakti yang kita tempati itu baru langit satu? Atau bagaimana itu? Karena di langit satu Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam. Kemudian Nabi Yahya Zakaria, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Nabi Idris, kemudian ya. Itu keagungan Allah ya. Ini kalau kita melihat yang besar lagi, nanti kita membahasnya yang ada di depan mata kita. Itu subhanallah. Jadi bumi itu sangatlah kecil. Bagaimana kita akan sombong ya di hadapan Allah yang maha besar, maha berkuasa ya. Makanya qadrah wal azimah ya, kekuasaan dan keagungan. Kita itu bumi aja yang kalau kita keliling melingkari bumi dengan pesawat paling cepat berapa hari atau berapa jam, atau jalan kaki mungkin butuh berapa bulan-bulan ya. Dibandingkan di dalam diri kita itu masih kecil dibandingkan dengan bumi. Bagaimana dengan alam semesta ini? Kita itu tidak ada apa-apanya. Makanya jangan seperti iblis, karena kesalahan iblis yang pertama adalah kesombongan ya. Sombongan, angkuh. Ini Insya Allah. Kalau kesombongan bisa nular yang lain-lain. Kesombongan bisa membuat kita tidak mau menerima kebenaran, tidak menghargai orang lain, orang segala macam. Ingkar. Makanya tadi ada nanti watawalla wa kafar. Tawalla wa kafar. Ya, ini saya teringat kemarin baca hadis terkait dengan Isra. Bagaimana Rasulullah melakukan perjalanan dan itu semalam. Dimensinya beda. Kecepatannya kayak apa? Wallahu a'lam. Ya. Dengan naik apa? Buruk ya, buruk. Kalau orang bule unicorn ya, unicorn. Saya pernah lihat ada unicorn, kuda terbang ya pakai sayap. Unicorn. Nah, tapi kalau di sini hanya terkait ibil, bagaimana ibil diciptakan. Fa innaha khalqun ajib. Sesungguhnya onta itu ciptaan ajib yang ajib. Ajib subhanallah. Wa tarkibiha gharib. Dan bentuk apa ya? Fisiknya itu gharib, asing, aneh. Saya coba ini ke apa ya, hebatan, bukan kayak keunikan onta ya. Mungkin satu-satunya binatang yang bisa bertahan berhari-hari di padang pasir. Walau berapa hari onta bisa bertahan tanpa makan, tanpa minum. Karena kalau kita baca-baca di literatur terkait dengan onta, dia sekali minum bisa 100
20 liter sampai 200 liter. Itu berapa trigen ya? Klak, 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 klak. 3 trigen ada kali ya, 40 liter satu trigen gede itu. Yang minyak ya. Sekarang minyak jadi 5 liter, yang itu ya kecil-kecil ya. Dulu gede-gede segini. 10 galon ya. Masya Allah, kluk, 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 kluk. Habis. Bagaimana kalau kita naik motor, becek, atau pasir, beset. Tapi onta tidak, kakinya loh, enggak tenggelam. Wallah alam. Bagaimana kalau binatang, kalau bawa barang, dia tidak bisa diberikan barang ketika dia posisi duduk. Kalau onta ketika duduk dikasih barang banyak, dia bisa lehernya dulu krek, kemudian pantatnya krek, krek. Kalau kuda nggak bisa, kuda duduk terus dikasih beban banyak, itu tidak bisa. Apalagi kuda, himar juga nggak bisa. Kalau onta, ya subhanallah ya, Allah ciptakan onta. Bisa berjalan tanpa kalau kuda kan dipecut ya, maksudnya diarahkan ya. Tapi onta tidak. Kalau sudah terbiasa mau kemana dia tahu, paham jalannya kemana gitu kan. Itu onta, subhanallah. Allah berikan perumpamaan, berikan pertanyaan kepada orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy untuk memperhatikan unta. Bagaimana diciptakan agar menjadi ibrah. Allah ciptakan unta yang setiap hari mereka lihat, binatang ya, yang setiap hari mereka manfaatkan untuk perjalanan. Bagaimana mereka melakukan perdagangan dari Mekah ke Syam, dari Mekah ke Yaman, itu menggunakan unta, ribuan unta. Mereka tidak akan bisa hidup tanpa hal itu. Ya, perdagangan mereka. Mau pakai kuda sekuat-kuatnya kuda mungkin nggak sekuat unta kali ya. Ya kan? Kalau kuda di atasnya tidak bisa dikasih apa sih? Tenda ya. Kalau unta saya sering lihat itu ada tenda ya. Iya, tenda gitu yang dulu ya, gitu dari kayu itu. Biasanya itu dipakai sama perempuan-perempuan ya, ditutup gitu ya. Seperti itu. Bagaimana Allah ciptakan hidungnya ya, kayaknya ada dingin banget ya. Matanya nggak pernah kena kelilipan. Subhanallah, ini Allah memberitakan pada kita, khususnya pada turunnya ayat ini adalah orang-orang Quraisy terkait dengan melihat unta, memperhatikan unta. Bagaimana diciptakan, kakinya, sampingnya. Tapi saya lihat itu ada unta yang di mana itu yang dingin banget itu, Siberia atau yang orang-orang orang Mongol ya, yang dingin banget itu ada unta yang yang bulunya tebel-tebel itu loh, yang punuknya 2. Cina itu ya, orang-orang mana ya, orang Asia Tengah ke sono ya, yang dingin sekali itu. Mereka hidup dengan unta-unta. Ternyata tidak hanya di tempat yang panas, tetapi yang dingin juga ada, saya perhatikan. Cuma mungkin bedanya bulunya panjang ya. Kalau kalau nggak salah bulunya panjang, punuknya ada 2 itu. Ini tebal-tebal. Dan biasanya badannya lebih tebal-tebal itu kalau yang di tempat yang dingin. Itu subhanallah, Allah ciptakan hal itu sebagai pertanyaan, apakah kalian tidak melihat bagaimana unta diciptakan? Jadi untuk bisa merenungi. Itu yang pertama. Kemudian ayat selanjutnya, wa ila samai kaifa rufi'at. Ya. Kepada langit kaifa rufi'at, bagaimana ditinggikan, tegakkan. Kaifa rafa'aha Allah azza wa jalla 'anil ardi. Hada rafa'ul 'azim. Ya, bagaimana Allah meninggikan ya di atas bumi ya, dengan rafa'ul 'azim,
tinggian yang besar. Kalau kita pasang langit-langit ini, kita membutuhkan tiang-tiang. Ya, tiang-tiang yang harus menyangganya. Kalau kita lihat langit, apakah ada tiang-tiang yang menyangganya? Ya. Langit tidak perlu ada tiang. Ini dipertanyakan karena orang-orang Quraisy, orang-orang Arab, ya, kebanyakan mereka adalah padang pasir yang dilihat hanya dataran, belum ada gunung-gunung, dan dilihat ada langit. Kalau kita kan langit kadang terbatas dengan terhalang oleh tanaman-tanaman ya di sekitar kita. Kalau kita duduk sini aja langit paling batasnya itu. Tapi kalau di padang pasir kan, ya seperti kita di laut, langitnya kelihatan semua banyak. Itu yang Allah bertanya kepada mereka, bagaimana langit ditinggikan tanpa ada tiang? Mikir dong ya, berpikirlah. Pasti ada zat yang, makanya di sini Allah Azza wa Jalla, ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla meninggikan, menegakkan langit itu tanpa adanya tiang. Tuh, subhanallah. Kemudian ayat yang ketiga, wa ilal jibali kaifa nusibat, kepada gunung kaifa nusibat, bagaimana ditancapkan, dipancangkan. Sebenarnya bukan ditancap, dipancangkan ya. Kalau kita pancang itu kan berarti ada yang masuk ya. Tiang pancang. Kalau apa, cakar ayam ya, ada yang masuk cakar ayam. Karena ternyata kalau kita lihat gunung kayak gini, di bawahnya juga seperti ada nancep seperti itu. Ya. Tidak kayak kita naruh tanah di atas gini, udah tidak. Ya. Di surat An-Naba ya, amma yatasaalu an nabil alim alladhi hum fihi kalla sayalamu summa kalla sayalamun wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak-pasak biar bumi itu diam ya. Makanya ada yang mengatakan, orang-orang geologi, kalau agak ada bumi itu goyang. Nah, tancap. Sama halnya kalau kita membangun rumah, tidak ada fondasi, rumah itu goyang. Saya nggak tahu itu gedung yang 30 lantai itu tiang pancangnya berapa dalam ya. Itu kan biar nggak goyang ya. Itu mungkin ini dia terinspirasi dengan gunung-gunung ini, wallahu alam ya, biar nggak goyang. Wallahu alam, saya belum pernah merasakan di gedung 30 lantai di atas terus gempa. Ngeri banget ya. Padahal kadang panik ya. Kalau Jakarta dulu kan ada yang panik, gempa, terus langsung pada panik. Ya. Mungkin wallahu alam apakah ini terinspirasi dengan gunung yang jadi pasak-pasak terhadap bumi biar tidak goyang. Tidaklah heran ketika kiamat nanti bumi itu hancur. Kenapa? Karena gunung-gunungnya aja seperti aneh-aneh. Ya, pasaknya pada lepas. Berarti buminya goncang. Ternyata masuk akal juga maksudnya ya. Sains itu kan. Sesuai dengan sains. Ya, bumi goncang. Oh, pantasan bumi goncang ya. Orang pasaknya aja udah lepas, terterbang, habis pasaknya. Pantesan buminya mudah sekali ya. Ini. Kemudian di sini ada satu hal yang subhanallah, wa ja'ala fiha ma ja'ala minal manafi wal ma'adin. Ibnu Katsir juga sudah menyebutkan bagaimana manfaat dan ma'adin, mineral-mineral yang ada di dalamnya. Kalau ada gunung berapi, di situ ada emas. Cuma pertanyaan saya, kalau itu ada emas, kenapa Papua emang ada gunung berapi ya? Tapi masih banyak. Saya jadi bertanya. Wallahualam itu ya. Ada orang mengatakan tanda-tanda di situ banyak kandungan emas adalah, salah satunya adalah ada gunung berapi, di situ ada emas. Subhanallah ya. Saya coba sulfur ya, gunung sulfur itu. Kalau di Kawaratu, kalau orang pendaki-pendaki itu suka pakai luluran sulfur. Sulfur ya, kan ada sabun sulfur ya. Ada sulfur.
Itu di sono gratis kayak nyolek doang, banyak banget. Ya. Bagaimana orang yang menandu itu di gunung apa? Gamping ya? Belerang itu ya. Belerang gamping. Berpuluh-puluh kilo dipanggul, taruh di bawah. Itu bisa buat kosmetik, buat sabun, atau buat kapur apa? Kapur bangunan. Subhanallah. Gunung belum emasnya, belum segala macam mineralnya segala macam. Ya. Ini manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Kalau kita lihat sebelah mana ya, gunung sebelah sana ya, itu indah itu kan. Kita datang ke sana, banyak sekali manfaatnya. Tempat sekarang bahasanya apa ya? Cagar alam ya, tidak merusak segala macam. Saya pernah membaca ya, kepunahan harimau Jawa ternyata nggak punah, itu kan banyak ya, macan. Kalau macan emang nggak punah ya. Saya sering mendapati orang-orang yang ketemu langsung ya dengan macam kumbang, macam tutul. Kalau harimau baru berapa bulan ini heboh karena terdengar aungan ya, aungan harimau Jawa yang kabarnya punah di zaman Belanda, tapi ternyata masih ada. Mereka habitatnya gunung-gunung segala macam. Ini aja manfaatnya sangat banyak sekali. Ya. Orang-orang Merapi, Gunung Merapi ya, ketika meletus ceder, alhamdulillah. Kenapa? Kali yang sudah habis dikeruk pasirnya diisi kembali, rezeki ya. Ya, rezeki bagi orang-orang penambang pasir. Ya. Pasirnya bagus ya, Merapi kan, jadi rebutan. Tapi saya nggak nyampe Jakarta ya, nggak tahu nyampe Jakarta nggak tuh pasirnya. Itu subhanallah. Hah? Iya, debunya itu subur sekali. Saya punya teman kebun salak, subur itu. Jadi kabunya ini, subhanallah, mineral-mineral yang terkandung di dalam, berdorkan lahar lava. Itu ternyata emas, mangan, semuanya dikeluarkan semuanya. Itu makanya subhanallah. Belum gas apa ya, gas buminya ya, sekarang itu ada apa sih, geotermal. Saya pernah ke apa sih yang di Garut itu, Garut apa namanya, puncak puncak derajat. Saya bukan mandi di itunya, saya jalan-jalan ke geotermalnya. Itu subhanallah, segini apa namanya, selang apa, pralonnya gede-gede. Ya Allah, geotermal. Iya, pralon besi itu ya, panjang banget ya Allah. Saya ya orang pada mandi di gitu kan, saya itu saya nyari yang lain itu kan, ke kawahnya banyak. Banyak apa? Iya, banyak. Ini apa? Ya ini geotermal ini. Subhanallah. Itu makanya bagaimana kita tidak bersyukur ya, kita. Bagaimana kalau kita bisa tawalla wa kafar ya. Sedangkan Allah sudah berikan semuanya yang ada di depan mata kita. Kalau orang Arab diperlihatkan gunung-gunung itu gunung bisa, sana gunungnya batu ya, sini batu. Kalau kita kan ya itu ya, ada batu, ada pasir, ada tumbuhan. Kalau sana kan paling rumput yang nempel-nempel di batu-batu, celah-celah batu gitu. Kalau di Arab ya bagaimana? Saya pernah membaca ya, mendengarkan kisah orang geologi ketika haji di sana, ketika mendatangi itu, subhanallah. Ini salah satu katanya. Dia meneliti, mengamati bagaimana gunung-gunung di Arab itu terbentuk. Ada yang beliau mengatakan ini sebenarnya seperti lava-lava yang berucap keluar batu-batu. Wallahu a'lam. Karena memang Adam diturunkan di Jabal Rahmah, masih hutan semuanya. Jadi Jabal Rahmah ya, itu gunung Jabal Rahmah, bertemukan dengan Hawa di situ, kemudian berkembang biak ya. Wa basa minhum rijalan katsiran wa nisaa. Situ. Wallah, ini gunung.
Wah, ini kalau nanya sama orang geologi nggak habis-habis. Orang-orang geografi, orang-orang geologi, orang ini terkait dengan gunung. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya, kepada bumi bagaimana dibentangkan. Kaifa basatat wa maddat wa mahadat. Bagaimana bumi dibentangkan, wa madat dihamparkan, wa mahadat dan ditinggali orang. Ya. Makanya orang-orang lebih memilih dataran, bumi yang dihamparkan. Di samping, nah nanti teori bumi datar bulan. Jadi kembali lagi, tapi tidak bahas hal itu ya. Bagaimana bumi dihamparkan? Ya, padahal bulat, tapi kelihatan kita bulat nggak? Tidak, hampar. Kita melihat bulat itu ketika apa? Di laut. Kalau pelajaran dulu di SD, bumi bulat, coba kita lihat perahu di sini, dia kelihatan ujungnya doang, gitu kan. Saya masih ingat aja sampai sekarang pelajaran di SD. Bumi bulat. Tapi Allah hamparkan di depan mata manusia. Kalau di padang pasir kan kelihatan hamparannya. Kalau di Indonesia mah nggak lihat hamparannya ya, pokoknya belum, baru lihat aja udah ketutup aling-aling, pohon, masya Allah. Tapi kalau di padang pasir semua dihamparkan, bagaimana? Kelihatan semuanya. Jadi ini orang-orang Quraisy diminta untuk mentadaburi hal ini, bagaimana bumi dihamparkan dan bisa ditinggali. Ya. Makanya sangatlah mengherankan ketika manusia bikin rumah di tempat-tempat miring, walaupun mungkin indah ya, kenapa ya? Tapi kan orang lebih suka tempat yang datar ya, lebih suka di tempat yang datar. Hatta tinggal di gunung sekalipun tanahnya didatarin dulu, baru dibangun. Ya, datarin dulu. Ya. Seperti itu ya Allah. Bagaimana bumi didatarkan, dihamparkan. Di sini disebutnya dihamparkan. Kemudian ayat selanjutnya, fadzakir innama anta mudzakir. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Fadzakkara ya Muhammad an-nasa bima arsalat bihi ilaihim. Ya. Berilah peringatan ya Muhammad kepada manusia dengan apa-apa yang telah diutus dengannya, ilaihim kepada mereka. Fadzakir, berilah peringatan, innama anta mudzakir. Sesungguhnya engkau adalah seorang pemberi peringatan saja. Beri peringatan. Kemudian ini dilanjutkan, lasta alaihim bimusaitir. Bukanlah engkau Muhammad alaihim bimusaitir, berkuasa atas mereka. Artinya apa? Berkuasa terkait dengan hidayahnya. Rasulullah hanya memberi peringatan. Ya. Tugas Rasulullah basyira wa nazira, memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Diingatkan. Urusan hidayah di tangan Allah. Hatta sampai pamannya sendiri ketika Rasulullah sedih melihat pamannya meninggal dalam kekufuran, Allah sentil, Allah peringatkan dengan ayatnya. Sesungguhnya hidayah itu di tangan Allah. Hatta orang yang terdekat, orang yang melindungi Rasulullah selama semenjak diangkat menjadi nabi sampai di tahun keberapa ya? Tahun ke-10 kenabian. Ya. Bahkan dari kecil Rasulullah diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai tahun ke-10 meninggalnya Abu Thalib. Ya. Tapi hidayah itu hanya milik Allah. Makanya kita setelah mendapatkan hidayah, taufik hidayah, ya, kita orang-orang yang mendapatkan taufik hidayah, kita jaga taufik hidayah ini. Ya. Kita bisa duduk di sini, bisa belajar, mengaji, itu taufik dan hidayah dari Allah. Kita syukurin, kita pelihara taufik hidayah ini. Ya. Jangan sampai malah jadi tawalla wa kafar, berpaling dan kufur. Ya. Kita tidak tahu kesudahannya, ya,
Kesudahan kita nggak tahu. Apakah nanti dari sini kemana kita tidak tahu. Kita hanya bisa berikhtiar. Oh habis ini saya mau pulang cuci motor, siap-siap mau jalan misalkan hari ini itu ikhtiarnya. Tapi kesudahannya kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Apakah jadi jalan apa tidak? Atau hujan? Gak jadi ya karena gak jadi kemana. Kita hanya berikhtiar aja. Ya. Kalau mau hujan berdoa ya Allah jangan hujan dulu ya misalkan ya. Ya Allah jangan hujan dulu saya mau jalan nih. Kan. Oh, anak-anak segala macam seperti itu. Kita hanya berikhtiar, tawakal, udahlah nggak hujan-hujan. Tapi kadang kita berdoa. Oh, yang pengen. Ya Allah semoga dalam perjalanan bagaimana. Itu betul. Ya. Jadi Rasulullah tidak punya kekuasaan atas manusia untuk memberikan hidayah. Rasulullah hanya memberikan peringatan, membacakan ayat-ayatnya. Ya. Wahyu dari Allah disampaikan, hadis yang disampaikan segala macam terkait yang tadi. Ya. Kaifa khuliqat, kaifa sutihat, bagaimana unta diciptakan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan, bagaimana gunung dipancangkan. Rasulullah hanya memberikan, tapi hidayah tetap milik Allah. Kita tidak terbayang bahwa Abu Sufyan yang tadinya memusuhi Rasulullah di akhir hidupnya, bahkan dia bukan di akhir hidupnya, di Fathu Mekah ya, masuk Islam, kebayangkan. Sebelumnya dia sama Amr bin As, Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid yang jadi jagoan di perang Uhud mengalahkan pasukan muslim di akhir hidupnya artinya masuk Islam. Amr bin As yang menjadi penghalang para sahabat ketika hijrah di Habasah, Amr bin As diutus oleh orang-orang Quraisy untuk mengganggu berdiplomasi kepada Raja Habasyah untuk menolak orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah. Tapi Amr bin As masuk Islam, bahkan menjadi gubernur Mesir. Ya, gubernur Mesir benar ya. Yang menaklukkan Mesir bahkan ya, menaklukkan Mesir jadi gubernur di sana. Amr bin As. Kita tidak tahu kesudahannya. Abu Umayyah majikannya Bilal mati dalam kekufuran, Abu Lahab mati dalam kekufuran, Abu Jahal mati dalam kekufuran, bagaimana? Tapi juga ada orang-orang yang tadinya memusuhi Rasulullah, dia malah jadi pembela Rasul. Umar bin Khattab ya. Umar enggak usah jauh-jauh. Ya. Bahkan jadi khalifah yang kedua, mendapatkan jaminan masuk surga tanpa dihisab. Ya. Kita tidak tahu. Jadi bagaimana dengan kita? Tugas kita ngasih tahu orang mau mendapatkan hidayah, mau menerima tidak, itu Allah. Kekuasaan haknya Allah. Ya. Yang penting tugas kita menyampaikan aja udah. Ya, seharusnya kita sampaikan. Dia terima atau tidak, dia malah itu urusan dia. Yang penting bagaimana kita menyampaikan dengan baik tentunya, sesuai dengan sesuatu yang baik juga. Ya, adabnya, caranya, situasinya, kondisinya. Ya. Ya, seperti itu. Kemudian 2 ayat terakhir ya. Belum. Fa yu'adzibuhu Allahu al-'adzabal illa man tawalla wa kafara. Apa illa man tawalla wa kafara. Tawalla 'anil 'amal bi arkanihi wa kafara bi haqqi bi jananihi wa lisanihi. Berpaling dari amal-amal bi arkanihi. Berpaling dari rukun-rukunnya, amal-amal rukun. Kalau tawalla berpaling itu badan berarti ya. Itu amalan fisik. Makanya di sini anil amal dari perbuatan. Perbuatan amal soleh yang tadi diingatkan kembali. Amal soleh. Kalau kafara bil haqq, kebenaran. Kebenaran itu berarti hati, akal, pikiran. Badannya nggak perlu berpaling. Dia dengerin, tapi dia nggak meyakini. Berbeda dengan tawalla. Tapi sini digabungkan tawalla wa kafar. Udah berpaling kufur, kafar. Dua-dua digabungkan. Ya.
Mereka orang-orang Quraisy setelah diberikan bagaimana gambaran tentang neraka, gambaran tentang surga, kemudian diberikan gambaran tentang bagaimana unta, langit, bumi, gunung. Kemudian Rasulullah juga diingatkan, kau hanya seorang pemberi peringatan, tetapi orang-orang kafir tawalla wa kafar. Mereka berpaling dan memang mereka berpaling, badannya berpaling, tidak mau mendengarkan. Berpaling dari arkan ini, dari amal-amal soleh. Mukafar. Ini illa man tawalla wa kafar. Selanjutnya fayu'adibuhullahu al-adzabal akbar, maka Allah azab mereka adzabal akbar, dengan azab yang besar. Allah berikan azab yang besar kepada orang-orang tawalla wa kafar, berpaling dan mengingkari atas kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Karena Allah ingatkan, inna ilaina iyabahum, sesungguhnya kepada kami iyabahum, balik lagi dikumpulkan iyabahum, summa inna alaina hisabahum, kemudian sesungguhnya alaina hisabahum, kewajiban kami hisabahum, menghisab mereka. Apa? Nahnu bin nuhasibuhum 'alal a'malihim wa najazihim biha, inna khairan fa khairan wa inna syarran fa syarran. Ya, kami menghisab atas amal-amal mereka dan membalasnya juga, ya, membalasnya inna khairan fa khairan. Sesungguhnya kebaikan dibalas dengan kebaikan, wa inna syarran wa syarran. Sesungguhnya keburukan dibalas dengan keburukan. Ini sesuai dengan di surat Yasin itu ada, ya. Udah waktu surga. Di surat Yasin itu disebutkan di ayat berapa? 34, ya. Fahayatul ardul maitah ahyayna fa akhrajna minha habban fa minha ya'kulun. Banyak sekali itu terkait dengan kalau saya lupa. Udah sini baca Yasin ya tadi. Di situ di surat Yasin lebih detail lagi, bukan hanya unta atau apa-apa, tapi lebih detail. Ya. Lebih detail terkait dengan orang-orang Quraisy, ya, orang Quraisy untuk melihat sekelilingnya. Wa ayatul lahumul ardul maita ahyayna wa akhrajna minha habban faminhu yaqulun. Dan tanda-tanda kepada mereka, ya, ayat-ayat Allah pada mereka, ardul maita, bumi yang mati, ahyayna, dihidupkan, fa akhrajna, dan dikeluarkannya, minha habba, darinya biji-bijian, fa minha ya'kulun, dan darinya mereka makan. Allah udah ciptakan biji-bijian dan mereka yang makan, tapi tetap aja kufur. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhil, dan kami jadikan di dalamnya, ya, jannah, kebun-kebun, min nakhilin, dari kurma, wa anab, dan anggur-anggur. Allah udah keluarkan, Masya Allah, ya. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan dipancarkan mata air. Itu orang Arab itu panas gitu, ada kebun itu enak sekali, ya. Mereka itu kenikmatan dan nikmat. Maka disebut jannah, ya. Jannah, surga. Yaqulu min samarihi wa ma'amilatu aydihim. Mereka makan min samari, dari apa yang dihasilkan, ya, buah-buahan, kan. Wa ma'amil, dan apa yang diusahakan dari tangan-tangan mereka. Afala yashkurun, apakah kalian tidak bersyukur? Ini orang-orang Quraisy, ya. Ya. Ini baru yang ada di bumi, belum di langit. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Maha suci yang telah menciptakan azwaja kullah, semua berpasangan, mimma tumbitul ardu, apa yang ditumbuhkan dari bumi, wa min anfusim, dan diri kalian mereka, wa mimma la ya'lamun, dan mereka tidak la ya'lamun, mereka tidak memahami, memikirkan, mengetahui. Ya. Wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar fa idza mudlihun, dan tanda-tanda yang ada di langit apa? Lailu naslahu minhun nahar, malam datang
Siangnya hilang, faidahum mudlimun, dan mereka dalam kegelapan. Artinya mereka udah ditampakkan semua tanda-tanda ayat-ayat Allah berikan di depan mereka. Masya Allah. Wa syamsu tajri li mustaqarril laha, dan matahari beredar li mustaqarril laha, di jalurnya sendiri. Dzalika taqdirul azizul alim. Itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Kalau kita lihat matahari selalu nongolnya cing gede terus. Bagaimana dengan bulan? Kalau bulan beda. Tanggal 1 cuma sedikit sabit. Ya. Ya kan? Kalau bulan beda. Iya. Kalau matahari pagi doang cuil. Tapi sehari itu besok lagi sama. Tapi kalau bulan beda. Ya, tanggal ini udah tanggal berapa? 18 apa 17? Beda ya, tanggal kalendernya udah beda ini ya. Nah, udah mulai bulannya nggak terlalu bulan. Nanti di akhir juga kecil. Makanya di sini apa namanya? Bahasanya bagus. Ada kal urjunil qadim. Ya, hatta adal, kembali lagi seperti urjunil qadim. Pelep apa sih namanya? Tahu manggar? Mangga itu ada bungkus kelapanya ya, yang suka jatuh yang kayak gini. Nah, manggar kelapa itu kan ada dibungkus tuh. Kemudian kalau manggarnya udah metek jadi apa? Jadi kelapa-kelapa kecil, wadahnya kan jatuh. Lah, urjunil qadim. Urjun itu seperti ininya. Bungkus manggarnya tadi. Jadi sabit lagi maksudnya. Ini pakai perumpamannya seperti itu. Nah, inilah apa namanya, Allah berikan tanda-tanda kekuasaannya semua dilihat ya. Sebenarnya buat kita ya, buat kita. Kalau ini kan perumpamaan ketika ayat ini, surat ini turun di orang-orang Quraisy. Tapi secara umum buat seluruh manusia, yang mana kita bisa mentadaburi ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang ciptaan Allah. Kita lihat, kalau kita masih kufur, kita masih nggak mau melaksanakan rukun-rukunnya, itu kufur. Ya, jadi kufur kita. Jangan sampai kita beribadahnya kita karena kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk beribadah. Ya, kita beribadah karena rasa syukur kita, bukan karena kita pengen minta. Walaupun itu boleh. Kita mintalah gitu kan. Tapi beribadah kita karena rasa syukur kita Allah berikan. Dan Allah juga meminta kita untuk diminta. Paham nggak? Kita beribadah karena rasa syukur Allah yang berikan, dan ketika kita beribadah kita juga diminta oleh Allah untuk meminta padanya gitu. Wah, Allah kasih, dia minta saya tambahin. Wah, so ini udah ada waktu duha jangan-jangan ya. Itu mungkin pembahasan surat Al-Ghasyiyah yang kita akhiri di pertemuan ketiga ya. Pertemuan ketiga, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya di surat Sabis Marobikal A'la, temannya Al-Ghasyiyah ini sebenarnya. Ya, kalau dibaca selalu beriringan ya di hari Jumat dan di salat Id. Mungkin itu Bapak-bapak, karena waktu juga sudah waktu masuk duha, bukan suruh lagi ya. Duha jam berapa sih? Kalau suruh kan jam 6:04 ya. Kalau duha 23 atau 24 kali. Wah. Kita ada pertanyaan atau gimana nih? Monggo mungkin sebelum saya akhiri, mungkin kalau ada yang mau bertanya, kalau tidak ya saya akhiri. Makanya di awal sholat sholli qaltu lillahi ta'ala. Di awal makanya kalau orang yang melafazkan lafaz niat tanya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala terkait dengan bacaan di dalamnya. Kalau saya perhatikan di duduk antara dua sujud itu ada warzuk. Iya, itu aja. Kalau kita perhatikan coba doa at-tahiyat, terus doa iftitah, itu tidak ada. Memuji semua itu, memuji semua, ruku, sujud, memuji semua. Hanya duduk di antara dua sujud, itu pun
tentang rizki. Ya, tentang rizki jawab. Firli warhamni wazbuni warzuqni wahdini wa'afi wa rizki. Itu doa. Ya. Hatta kalau ada yang mengatakan, ada sebagian ya mungkin para ustadz ada yang pernah menyampaikan, kalau pernah dengar ketika sujud terakhir doalah yang banyak apa aja ya. Makanya saya tadi sebutkan ketika beribadah kita berallah, tapi kalau doa paham ya? Ya doa itu lainnya ke doa. Ya, walaupun sholat adalah doa ya. Iya kan, iya. Apa ya? Mana itu sholat adalah doa. Itu doa. Ya. Jadi subhanallah ini. Ketika beribadah melakukan sesuatu apapun lillahi ta'ala, kita bertawakal, kita ikhtiarnya dengan sholat. Ya. Makanya wasobri wa sholat. Subhanallah. Jadi yang pertama tadi ketika beribadah lillahi ta'ala, tapi ketika berdoa terserah kita mau apa aja. Ya. Ya. Suruh minta, suruh kalian minta apa aja. Saya maaf, pemberi maha kaya, minta apa aja. Masalah dikabulkan gak dikabulkan adalah kudrah Allah, kekuasaan Allah. Ya. Kekuasaan. Tapi ikhtiar kita adalah berdoa. Berdoa termasuk ikhtiar ya. Berdoa termasuk ikhtiar. Itu udah bisa ngapa-ngapain, cuma bisa berdoa doang. Seperti hanya Rasulullah ketika perang Badar, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian musuh lebih banyak, pasukan Rasulullah cuma sedikit, yang bawa kuda cuma berapa orang, yang semua tidak ada persiapan. Sampai akhirnya Rasulullah menengadahkan tangannya sampai ketiaknya kelihatan saking tingginya mungkin. Rasulullah hanya berserah diri kepada Allah, berdoa. Usahanya awal-awalnya udah semua tuh, tinggal berdoa ikhtiar. Udah bisa ngawal, udah berdoa. Ikhtiar selanjutnya apa Rasulullah? Ambil pasir ya? Boleh. Udah berserah diri kepada Allah. Apa itu dikabul atau tidak? Itu kehendak Allah mutlak. Ya, mutlak. Karena nanti orang-orang bagaimana doa yang tidak dikabulkan? Saya baru beberapa hari mendengar doa-doa yang tidak dikabulkan Anda diberikan di akhirat nanti. Jadi ketika kita ini saya doain ini enggak dikabulkan. Ketika di akhirat nih doa-doa engkau yang dulu enggak dikabulkan sekarang. Banyak banget ya. Baik, berdoa aja terus. Kita minta berdoa. Makanya tidaklah heran ketika melakukan amal sesuatu kita senantiasa berdoa. Masuk kamar mandi, pakai baju, mau tidur, apa segala macam ada doa terus. Dan minta. Karena Allah mempunyai kudrah, kehendak, kekuasaan, tapi kita juga punya keinginan, ya, punya keinginan sesuatu. Nah, ini kaitannya dengan takdir ya. Aduh, kita udah panjang lebar sangat ini. Jadi seperti itu ya. Jadi kita beribadah lillahi ta'ala. Tapi ketika kita berdoa, mintalah semua. Ketika kita sujud, misalkan doa segala macam. Allahu a'lam. Ini tuh yang paling cuma mohon maaf kalau tidak memuaskan nanti tidak kurang tepat. Ada yang lain bapak-bapak kalau tidak? Kalau dalil fikih itu semuanya itu hukumnya 5 ya. Ada yang haram, mubah, apalagi haram, terus apa lagi itu? Ada 5 hukum. Sunnah. Terus apa lagi? Haram, mubah, sunnah. Apa sih? Ada 5 hukum. Makruh. Ya kita mau nawar binatang haram kan nggak mungkin haram ya. Kita nawar miras itu kan. Orang barangnya ada haram, gimana kita mau menawar gitu kan? Itu jadi haram. Kalau nawar mubah boleh aja. Nggak perlu ditawar ya. Nawar barang-barang yang kita beli. Wallahu alam ya, seperti itu. Jadi kalau barangnya haram jadi haram. Makruh, kalau makruh barang apa yang makruh yang tidak pantas untuk kita tawar? Wallahu alam. Rok ya.
Iya, ahli hisab ya, ahli hisab. Orang makro. Makro untuk ditawar. Ya, mubah. Ya. Jadi kalau terkait dengan muamalah itu hukumnya mubah awal. Hukum asalnya mubah. Kalau ibadah hukum asalnya adalah haram. Hukum asal. Ya makanya tadi untuk hukum awalnya mubah boleh. Boleh. Cuma jangan kebangetan juga ya. Nah, ya benar boleh. Itu kan namanya muamalah itu akad ya, sepakatan. Nanti ada akad ya. Iya, senang sama senang gitu kan. Gitu. Kalau dia mau terima ya ya ntar bikin muamalah terkait dengan perdagangan kayak orang udah ditawar lagi gitu nggak boleh. Kayak saya udah nawar nih, tahu-tahu saya nawar 10.000, bapak datang, udah sama saya deh 11.000, orang pedagang milih ya 11.000 kan, itu nggak boleh. Yang nggak boleh adalah menawar barang yang sudah ditawar orang lain, ya, padahal dia temennya sendiri, ya kan, 11.000, 11.000, yaudah aku 11.000 biar dia dapat barangnya kan, yang tadinya dia tawar 10.000 nggak dapat karena ada orang nawar 11.000 mau dikasih, dia sedangkan yang 10.000 itu pengen dapat barang itu, akhirnya dia yaudah saya 11.000 biar dapat saya. Nah, itu nggak boleh. Tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar. Termasuk jual beli goror ya. Apa sih nggak jelas ya? Apa goror ya? Tidak jelas. Makanya ada nggak? Ya ada pokoknya. Ya kita nggak lihat. Tahu-tahu datang sekarang, ya kayak gini, ya online ya. Di foto itu gede, setelah nyampe kok cuma segini, tasnya kecil gitu kan, ya, tasnya kecil ternyata. Di foto kan kelihatan gede itu, cakep, murah, betul-betul dikirim. Apa? Lah, ini ya makanya tidak heran kalau mama ya, ribut tuh, aduh segala macam. Itu ya, itu perdagangan yang ya jadi gharar, subhat segala macam. Seperti itu ya Bapak ya. Mungkin bisa dipahami. Mungkin kalau tidak ada yang lain, mungkin saya cukupkan situ ya. Kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil. Kita tutup dengan doa khatam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.